Selamat datang di channel Nimehara, tempat bersatunya para fans One Piece baik teori, fakta yang belum terungkap, dan pembahasan dari sudut detail yang belum dibahas Eiichiro Oda. Informasi yang kalian dapat tidak hanya mengikuti alur cerita, namun terdapat analisis mimin yang menarik lainnya. Tentunya terkiat fakta-fakta kecil yang terlewat dari manga maupun animenya. Mari kita mencoba memecahkan misteri besar siapa Joy Boy dan Abad Kekosongan, dan hubungannya dengan Bakasenko Luffy yang sekarang ini dan nantinya. Setiap video di channel ini dibangun dengan riset berbagai sudut pandang kritis, dan dengan semangat penuh sebagai pejuang One Piece. Cerita kali ini membuka kembali kelanjutan dari bab sebelumnya, namun dengan atmosfer yang lebih mendalam. Di tengah gemuruh langit yang kini berubah kelam, Tanah Suci Merigewa menjadi saksi pertempuran epik yang mengguncang fondasi pemerintah dunia. Organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon tidak gentar menghadapi tiga Gorosei, Nusjuro, Mars, dan Garling, yang kini telah bertransformasi ke dalam bentuk Zoan mereka yang mengerikan. Halaman ganda yang dramatis memperlihatkan ketiga Gorosei ini tanpa basa-basi memamerkan kekuatan sejati mereka. Gorosei Nusjuro dengan wujud yokai Bakotsu menyerupai kerangka kuda yang mengerikan, dengan tulang-tulang yang seolah hidup dan bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Matanya menyala dengan cahaya merah yang menyeramkan, dan setiap langkahnya menggetarkan tanah di sekitarnya. Di sisi lain, Gorosei Mars yang berubah menjadi yokai Itsumade tampak seperti burung naga raksasa, dengan wajah manusia yang angkuh. Sayapnya yang lebar menciptakan hembusan angin kencang yang menerbangkan debu dan puing-puing di sekitar Merigewa. Yang paling mengejutkan adalah transformasi Gorosei Garling, yang kini berwujud serigala putih megah, mirip dengan yokai Raiju dalam mitologi Jepang. Bulunya yang berkilau memancarkan kilatan petir, dan raungannya menggema, seolah-olah memanggil badai untuk turun ke medan perang. Dalam mitologi, Raiju dikenal sebagai makhluk petir yang mampu menghancurkan musuh dengan kekuatan listriknya, dan Garling tampaknya siap untuk membuktikan reputasi itu. Namun, organisasi Revolutionary Army bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Di tengah kekacauan, Monkey D. Dragon berdiri tegak, memancarkan aura kepemimpinan yang tak tergoyahkan. Dengan kekuatan buah iblis yang dimilikinya, ia menggerakkan tangannya, dan dalam sekejap, langit cerah di atas Merigewa berubah menjadi lautan awan hitam yang bergemuruh. Badai besar yang diciptakannya mengguncang udara, dan kilatan petir menyambar-nyambar, menambah kekacauan di medan perang. Yang lebih mengerikan, badai ini memperparah kebakaran yang sudah melanda wilayah permukiman Tenryubito, membuat nyala api menari-nari liar di antara bangunan-bangunan megah. Gorosei Garling, dengan sorot mata yang tajam dan penuh otoritas, segera mengambil alih komando. "Mars!" teriaknya. Suaranya mengatasi gemuruh badai. "Evakuasi para Tenryubito yang masih terjebak. Biarkan aku dan Nusjuro yang menghadapi Dragon dan pasukannya." Gorosei Mars mengangguk. Sayapnya yang besar mengembang sebelum ia melesat ke langit, menuju area permukiman untuk menyelamatkan para bangsawan dunia yang panik. Sementara itu, Garling dan Nusjuro bersiap menghadapi Dragon dan pasukan Revolutionary Army. Dengan napas tersengal, Stainless melaporkan, "Fleet Admiral, situasi genting. Organisasi Revolutionary Army telah menyerang Tanah Suci Merigeos. Pertempuran sengit sedang berlangsung, tidak hanya di permukiman Tenryubito, tetapi juga di Redport. Keadaan di sana sudah tidak terkendali." Akainu mengerutkan kening, tangannya mengepal di atas meja. "Siapa yang memimpin pasukan di Redport?" tanyanya dengan nada tajam. "Beberapa Vice Admiral sedang bertempur di sana, tapi situasinya semakin kacau," jawab Stainless, suaranya penuh urgensi. "Pasukan Revolutionary Army sangat terorganisir, dan jumlah mereka terus bertambah." Ekspresi Akainu semakin gelap. Ia tahu betul bahwa penjagaan di Merigeos saat ini sangat lemah. Ketiga Admiral, Fujitora, Kizaru, dan Ryokugyu tidak berada di markas. Fujitora, yang seharusnya menangani organisasi Cross Guild yang meresahkan angkatan laut dengan memberikan bounty kepada para marinir, justru memilih membantu organisasi SWORD untuk menyelamatkan Monkey D. Luffy.
Kizaru di sisi lain belum kembali sejak insiden di Pulau Egghead, dan keberadaannya masih menjadi misteri. Sementara itu, Ryokugyu ditugaskan untuk mengawasi pertempuran antara dua kelompok Yonko, bajak laut rambut merah dan bajak laut Kurohige, di perairan dunia baru. Ketidakhadiran para admiral ini membuat angkatan laut berada dalam posisi yang sangat rentan. Dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajahnya, Akainu bangkit dari kursinya. "Stainless, bantu Vice Admiral lain di Redport. Aku akan pergi ke Mary Jo sendiri. Pemberontak seperti Monkey D. Dragon tidak bisa dianggap enteng. Para Gorosei membutuhkan bantuan." Perintahnya dengan suara yang penuh otoritas. Stainless mengangguk cepat dan bergegas meninggalkan ruangan. Sementara Akainu mulai mempersiapkan diri untuk berangkat ke medan perang yang kini menjadi pusat kekacauan dunia. Di Redport, jalur masuk utama menuju tanah suci Merigios, pertempuran berlangsung dengan sengit. Awalnya, para Vice Admiral berhasil mendominasi, menggunakan pengalaman dan kekuatan mereka untuk menahan gelombang serangan dari pasukan Revolutionary Army. Namun, keadaan berubah drastis ketika bantuan tak terduga tiba di medan perang. Tiba-tiba, dari kejauhan, kapal-kapal besar dengan lambang organisasi Cross Guild terlihat mendekat. Sorak-sorai dan teriakan panik bergema di antara pasukan angkatan laut saat mereka menyadari bahwa musuh baru telah bergabung dalam pertempuran. Di tengah kekacauan, sosok Kaisar Lautan Bagi muncul di dek kapalnya. Wajahnya penuh air mata dan ekspresi panik. "Kalian gila, menyerang markas angkatan laut dan pemerintah dunia?" Crocodile dengan penuh percaya diri menjelaskan strateginya kepada para anak buahnya. "Ini adalah kesempatan emas," katanya. Suaranya tenang namun penuh otoritas. "Dengan membantu Revolutionary Army melemahkan angkatan laut dan pemerintah dunia, kita bisa mengalihkan perhatian mereka dari harta karun One Piece. Ketika dunia fokus pada pertempuran ini, kita akan bergerak mencari harta itu tanpa gangguan. Dan yang lebih penting, nama Cross Guild akan mengguncang dunia." Strategi Crocodile memang cerdas. Dengan membawa pasukan bounty hunter yang haus akan hadiah, ia tidak hanya memperkuat posisi Cross Guild, tetapi juga menciptakan kekacauan yang sempurna untuk mengalihkan perhatian angkatan laut. Saat pasukannya mulai bergabung dalam pertempuran, Mihawk, dengan pedang hitamnya yang legendaris, melangkah maju. Dengan satu tebasan yang begitu cepat hingga hampir tak terlihat, ia mengirimkan gelombang energi pedang yang menghancurkan barisan depan angkatan laut, membuat beberapa Vice Admiral terpaksa mundur untuk menghindari serangan mematikan itu. Dengan tatapan dingin, Mihawk memberikan salam perpisahan sebelum kapal Cross Guild berputar haluan, meninggalkan medan perang untuk mengejar tujuan mereka yang sebenarnya. Kembali di tanah suci Merigios, pertempuran mencapai puncaknya. Gorosei Nushjuro, dengan kecepatan dan kekuatan Yokai Bakotsu, bergerak seperti bayangan, menghantam pasukan Revolutionary Army dengan serangan yang tak terduga. Sementara itu, Gorosei Garling, dengan wujud Raiju yang memancarkan kilatan petir, melesat di antara musuh-musuhnya, menciptakan ledakan-ledakan kecil setiap kali cakarnya menyentuh tanah. Namun, Dragon dan pasukannya tidak tinggal diam. Dengan badai yang terus mengamuk, mereka berhasil menahan serangan dua Gorosei, meskipun dengan susah payah. Tiba-tiba, suasana berubah ketika sebuah sosok mendarat di tengah medan perang dengan kekuatan yang menggetarkan bumi. Sakazuki Akainu, Fleet Admiral Angkatan Laut, telah tiba. Dengan magma yang mengalir dari tangannya, ia memancarkan aura kematian yang membuat bahkan para prajurit Revolutionary Army yang paling berani pun ragu sejenak. Matanya yang penuh kemarahan menyapu medan perang, dan ia segera bergabung dengan Nushjuro dan Garling, membentuk barisan yang hampir tak terkalahkan. Di sisi lain, Sabo, yang berdiri di dekat Dragon, menatap Akainu dengan kemarahan yang membara. Matanya menyala-nyala, penuh dendam yang telah tersimpan sejak pertempuran di Marineford, ketika Akainu mengakhiri hidup saudaranya, Portgas the Ace. "Akainu?" gumam Sabo, tinjunya mengepal erat, nyala api dari buah iblis merah-merah Nomi mulai membungkus tubuhnya. Tanpa kata-kata lebih lanjut, ia melesat. Chapter ini ditutup dengan kolase dramatis yang menampilkan wajah-wajah para tokoh kunci. Gorosei Nushjuro
dengan ekspresi dingin dan penuh ancaman, Gorosei Garling yang memancarkan kilatan petir, Sakazuki Akainu dengan magma yang meleleh di sekitarnya, Monkey D. Dragon yang berdiri teguh di tengah badai, Sabo dengan kemarahan yang tak terbendung, dan beberapa komandan Revolutionary Army yang siap bertarung hingga akhir. Pertempuran di Tanah Suci Merigoise bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang dendam, strategi, dan ambisi untuk mengubah dunia. Kejutan dari keterlibatan Cross Guild dan pasukan Bounty Hunter menambah lapisan baru dalam konflik ini. Dengan Crocodile yang memainkan langkah cerdas untuk melemahkan Angkatan Laut, dan Mihawk serta Buggy yang memperkuat posisi mereka, dunia One Piece kini berada di ambang perubahan besar. Sementara itu, keempat Kaisar Lautan, Luffy, Shanks, Kurohige, dan Buggy telah mulai bergerak untuk merebut harta karun One Piece, menjadikan pertempuran ini sebagai titik balik dalam sejarah dunia bajak laut. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini hingga akhir. Kalau kalian suka dengan konten ini, ayo tekan tombol like, tulis ide atau teori kalian di kolom komentar. Karena setiap masukan kalian bisa jadi inspirasi keren untuk video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update dengan konten terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di petualangan video selanjutnya.